Saya mulai dari sekarang. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang sudah ready, coba dilambaikan tangannya. Oke, Mbak Olive, sudah ready. Mbak Salma, oke. Mbak Vira, yang lain, Mas Fikih, Mbak Ega, Mbak Varen, Mbak Dea, yang lain. Tetap lambaikan tangan dulu ya, supaya jelas saya yang belum siapa. Mas Bagus, Mbak Caca, Mas Dwi Sanjaya. Halo. Oke, Mbak Caca sudah. Ya Mas sudah Pak. Bagas sudah. Mbak Riswandini sudah. Mbak Salma tadi sudah. Mas Dwi Sanjaya, Mbak Fajriani Zain, Mas Yusron Maulana, Mbak Fajriani sudah. Oke, sudah ya, sudah lengkap, ready semua. Oke, makasih. Saya mulai ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengerjakan soal ya. Yang ikut Zoom kali ini, bagi yang belum sempat mengerjakan, minta tolong, walaupun sudah dibahas, minta tolong untuk direview atau dikerjakan kembali. Begitu. Tantangannya adalah waktunya lebih cepat ketika sudah pernah mendengarkan, melihat pembahasan. Begitu ya. Karena sekali lagi, berulang kali saya tekankan, saya tidak mungkin melarang ketika tidak sempat mengerjakan terus tidak boleh ikut pembahasan itu ya tidak penak gitu rasanya. Jadi ya wis nggak apa-apa silakan aja gitu. Harapan saya sih sebetulnya jika tidak bisa ya diganti dengan timer secara mandiri malamnya mungkin atau gimana gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum pembahasan itu sudah mengerjakan. Karena ada peluang di hari Senin malam dan Selasa malam ya. Jadi kalau mengerjakannya tidak sempat hari Senin, ya berarti Selasa malam. Pembahasannya ya tidak usah ikut malam ini. Pembahasannya ikut besok atau lusa. Begitu. Makanya opsi-opsi itu harapannya dipakai untuk memastikan soal itu sudah dikerjakan. Begitu. Jadi akan sangat tidak signifikan berefek ketika sudah ditemani untuk live Zoom mengerjakan latihan soal, tetapi tidak mengerjakan. Kemudian hanya mendengarkan pembahasan, saya kira tidak terlalu berefek proses pembelajarannya. Begitu ya. Jadi emang gitu, buang-buang waktu ketika tidak maksimal. Gitu. Jadi peluang lulus masih ada meskipun tidak maksimal. Tetapi nilainya nggak bisa superior. Dan nanti berat ketika tahap 2 SKB disalib peringkat-peringkat yang di bawahnya karena selisih peringkat saat SKD itu walaupun kita lebih baik tapi nilainya nyaris sama, hanya beda peringkat aja. Jadi menurut saya SKD ini jadikan momentum untuk mendapatkan skor yang setinggi-tingginya sampai selisih 30 atau 50 poin baru susah untuk dikejar. Kalau selisihnya kurang dari 30 poin, tahap 2 SKB itu hanya cukup lawan kita
menang 3 atau 4 soal saja kita udah kalah. Walaupun peringkat kita melejit dan selisihnya 30 poin. Jadi 30 poin itu hanya 6 soal di SKD. 6 soal di SKD itu imbangannya 4 soal di SKB. Jadi kalau kita kalah 4 soal ya sudah kalah walaupun kita leading sampai 30 poin. Itu. Jadi rawan, rawan di SKB. Jangan lulus bahagia hanya sesaat. Artinya lulus SKD saja tapi targetnya tidak sampai tahap akhir. Itu sesaat namanya. Dan itu banyak. Di antara 100% yang tembus ke SKB, biasanya nggak bisa 100%. Rata-rata ya 75-80%. Tahun 2019 itu 80-an yang lulus ke SKB. Tapi yang tembus hanya 50-an. Tahun 2021 yang tembus ke SKB itu 190. Tapi yang lulus jadi PNS tahap akhir hanya 140. Bilang segitu banyaknya. Begitu. Itu tadi, karena walaupun peringkat, tetapi selisihnya tidak jauh. Maka dikuntit sama di bawah kita. Begitu ya. Kalau selisihnya jauh, berat memang. Nyalip. Seperti murid saya, Dr. Wendy. Analis apa? Dokter anestesi. Dua pesaing yang masuk ke tahap kedua, tapi selisihnya jauh, selisih 70 poin. Ya berat buat lawannya. Walaupun Dokter Wendy kalah SKB-nya, tapi tetap berat buat lawannya. Akhirnya tetap menang. Jadi maksimalkan ya, maksimalkan belajar. Ayo semangat ya. Mudah-mudahan 18 atau 16-an ini yang hadir di Zoom malam ini aktif ya. Mudah-mudahan ikut lagi untuk pertemuan lain ya, tidak 1 kali, minimal 2 kali. Terlalu banyak materi yang kita siapkan, tidak mungkin dibahas dalam satu pertemuan, jadi pasti saya cicil. Hari ini mungkin bahas tes intelijensi saja, besok malam mungkin bahas TWK dan bahasa apa dan TKP. Kemudian lusanya lagi mungkin bahas intelijensi lagi, tetapi dengan soal lain, tambahan soal lain. Sehingga walaupun ikut 3 kali pun, saya rasa tetap dapat materi yang berbeda. Begitu. Tetap dapat materi yang berbeda. Oke ya. Jadi kalau ikut lagi ternyata materi yang saya sampaikan itu ada yang sama, ya udah cukup di di mute aja, nggak dengar nggak apa-apa. Begitu. Artinya jaga semangat kita ya. Oke, mohon maaf lalu begini karena ada beberapa yang japri saya tidak mengerjakan soal, tapi ikut saya tidak enak kalau tidak boleh ya nggak enak juga. Jadi ikut aja nggak apa-apa. Karena daripada tidak melihat rekaman video ya lebih baik ikut mendengarkan live ya. Oke ya, nggak apa-apa. Oh, direkam-rekam ada iki delok mek titik. Jadi kesannya kayak rekamannya iki gak dimanfaatkan. Jadi teman-teman tolong ya, mudah sekali untuk saya mantau teman-teman itu aktif atau enggak. Jika yang sudah ikut tetapi nggak lihat rekaman tidak ada masalah, tapi yang nggak ikut itu loh, kok yang nggak delok rekaman nih, gitu. Padahal penjelasannya ya eman. Ya. Oke, kita mulai ya. Tepat jam 7 lebih 25 menit. Insya Allah nanti nggak sampai jam 9 kita sudahi ya. Kita sepakat aja supaya tidak terlalu apa perih matanya untuk melihat Zoom ya. Nggak enak kalau kita terlalu lama-lama. Oke, nomor 1.
Masih banyak pertemuan dalam 1 minggu, jadi tidak usah khawatir. Oke. Nomor 1 ketemu jawabannya apa? Mungkin ada yang menemukan. Silakan. Ada yang menemukan nomor 1? Sebentar. Bisa chat room ya. Sebentar. 2 yang menemukan. Mungkin ada lagi yang lain. Hanya 2 yang menemukan. Tidak ada lagi yang lain. Oke. Oke, ada 2 yang menemukan ya. Mas Bagas sama Mas Nur Wahid. Ya, nomor 1 sangat mudah ya. Atau yang lain tidak mengerjakan tadi. Jadi kalau ada deret angka yang melebihi 6 angka berjajar, itu relatif kecenderungannya loncat ya, loncat 1 angka begini ya, kayak ini ke sini. Sehingga ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini nambah 1,5, ya, 3. Apakah nambah 1,5? 4,5? Tidak. Ternyata nambah 2,5. Jadi 1,5 menjadi 2,5 nambah 1. Berarti ini harus nambah 1, berarti 3,5 nambahnya. Berarti 2,5 tambah 3,5 berarti nambah 5. Begitu ya. Gitu. Berarti, kok 5? 4 ya. Ini 1,5 menjadi 2,5 berarti nambah 1. Nambah 1 lagi, 1,5 lagi ya. Berarti jatuhnya 3,5. Oke. 3,5 ditambah 5,5 berarti pas 9 ya. Berarti ini 9. Kalau 9-nya hanya 1, maka ini tidak perlu dicoba. Karena kecenderungannya sudah berulang, sudah berulang. Oke, kemudian ini nomor 2. Nomor 2 polanya, apakah ada pola yang unik? Di sini 20 tetap, di sini 19 tetap, tetapi ini di sini dibagi 5, maka ini dibagi 5 ya. Dibagi 5 pas 19 ya. Berarti ini jawabannya. Begitu. Kalau mencari satu-satu, ini dibagi 1, ini kali 5, ini bagi 5. Oke, kemudian ini bagi 1 kali 5, ini bagi 5. Gitu. Oke. Tapi tidak harus detail itu. Kalau kita bisa menerawang kayak begini, ya cepat. Kemudian nomor 3, panjang, jaraknya jauh, kecenderungannya adalah kali. Ketika kali tidak pas, maka kombinasi dengan plus atau min. Yang paling enak ya angka kecil yang dicoba. Kali 2 plus 1. Kemudian yang sebelahnya apakah kali 2 plus 1? Ternyata tidak. Kali 3 plus 1. Yang atas kembali lagi kali 2 plus 1. Nah, oke. Kalau sudah berulang begitu, maka nggak usah dites sampai akhir. Ini langsung begini, 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 begini. Nah, maka jatuhnya di sini. Kalau jatuhnya di sini langsung kali 3 plus 1. Begitu. Nah, kalau kali 3 plus 1, jangan serius-serius mengalihkan. 5 kali 3, 5. Ditambah 1, maka 6 hasilnya. Berarti belakangnya 6. Grade A. Begitu ya. Belakangnya 6 kan A.
gitu. Jadi jangan dicoba semua dibuktikan sampai sini buat apa? Ini sudah berulang kok. Gitu. Oke, nomor 4. Cincin dipakai di jari atau identik dengan cincin biasanya ada di jari. Maka cicak atau dinding. Kaligrafi berarti lebih ke arah penempatan. Maka kaligrafi ya. Kok cicak? Kaligrafi ya. Oke, jadi ini ya. Kemudian nomor 5, roda bagian daripada mobil, maka daun bagian dari pohon. Ya. Jadi soal analogi, cari kata cari kata hubung yang identik atau sama. Identik maknanya sama. Dan arahnya harus searah. Tidak boleh ditukar. Andaikan nomor 5 ini, pohon saya taruh di depan, maka di belakang sudah tidak logis lagi kuncinya daun. Karena arahnya ketukar. Jadi hati-hati jika kelihatannya sama-sama bisa ditempelin dengan kata hubung, tetapi arahnya berbeda, maka bisa jadi ada kata lain yang logis, ada hubungan yang identik. Sehingga kuncinya bisa lebih dari satu, tetapi itu distraksi atau mengganggu konsentrasi kita. Oke, lanjut nomor 6. Nah, ini hati-hati. Sering kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, itu seringkali keluar di tes intelijensi verbal analogi. Sering kita mengatakan bahwa acuh itu seakan-akan acuh itu gak ngereken atau gak peduli. Sehingga kita menyimpulkan bahwa hubungan kata ini adalah lawan kata atau antonim. Acuh antonim peduli, sehingga kita menjawab cinta lawan dari benci. Nah, itu sering kita salah kaprah. Sehingga soal-soal yang sering dikeluarkan di dalam sinonim, antonim, analogi, itu kata-kata yang sering dianggap terucap sehari-hari, tetapi oleh si pembuat soal diduga tidak diketahui oleh mayoritas masyarakat. Sehingga dalam proses belajar untuk mengoleksi ya, yang betul bukan mengkoleksi, untuk mengoleksi kata-kata yang sering keluar, maka bacalah ratusan kata, tetapi lebih tekankan pada kata-kata yang sering terucap, tetapi sering kita tidak paham bahwa itu maknanya. Nah, begitu ya, kalau ingin pendalaman kosakata analogi. Begitu ya. Tapi kita punya trik. Walaupun kita ragu dengan makna dari acuh, bahwa acuh itu adalah sama saja dengan peduli, walaupun ragu, maka setidaknya kita bisa menggunakan analogi atau logika berpikir kita bahwa tidak ada kunci yang lebih dari satu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bingung bahwa ini menduga adalah makna antonim, maka kuncinya akan lebih dari satu. Benci, panas dan dingin. Ya, artinya cinta dan benci adalah lawan, panas dan dingin juga lawan. Apakah mungkin ketika acuh kita anggap itu antonimnya peduli, apakah mungkin itu benar? Tidak mungkin. Karena ketika kita anggap itu antonim, maka kuncinya ada dua, B dan D, tidak logis. Tapi ketika kita anggap ini sinonim, acuh adalah artinya sama dengan peduli alias sinonimnya, maka kita akan menjawab A, karena besar itu identik dengan bongsor. Begitu ya. Jadi hati-hati, acuh itu adalah maknanya sama dengan peduli. Loh Pak, enggak Pak, acuh itu tidak peduli atau tidak ngereken atau tidak perhatian. Coba searching ya, KBBI.
cari sumber terbanyak. Kira-kira aco itu antonimnya peduli atau sinonimnya peduli. Gitu ya. Oke, lanjut. Itu trik namanya. Logika-logika menghubungkan dengan opsi itu trik. Ketika kepepet, kita ragu dengan pengetahuan literasi bahasa Indonesia kita. Nomor 7, sayur dipertegas mayur, maka hiruk dipertegas pikuk. 8, saya, Anda, kita. Ini yang paling dekat adalah aku, kamu, kalian. Paling dekat, paling dekat. Karena ini bisa kita maknai dengan orang pertama tunggal, orang kedua tunggal. Kita jamak alias banyak orang. Tunggal-tunggal jamak. Begitu. Nomor 9. Nah, kayak begini nih yang sulit. Karena kita nggak tahu bahwa kata serapan itu maknanya tertentu. Otomatis kita ngawur. Nah, lagi-lagi setidaknya kerucutkan menjadi dua opsi lah yang kira-kira bisa dilogikakan bahwa mungkin itu begitu. Misal nih, kita pahamnya bahwa jelas ini ada X, ada im. Berarti ini hubungannya ke sini. Walaupun tidak paham bahwa eksplisit adalah sama dengan maknanya tersurat. Tapi kita setidaknya Mbok Yo tahu ini. Nah, kan gitu. Bahwa ini adalah lawannya. Berarti homogen lawan heterogen. Ini satu. Parsial lawan imparsial. Ini dua. Begitu ya. Kalau ini nggak mungkin. Karena pandai dan cerdik bukan lawan. Bersama dan bersatu bukan lawan. Juara dan nirgelar ini mungkin. Mungkin. Tetapi nirgelar itu bukan lawan dari juara. Beda ya. Artinya A dan D. Kalau kita nggak tahu makna secara keseluruhan di soal. Begitu. Nah, sekarang logikakan lagi. Nyambung nggak beragam itu kira-kira dihubung-hubungkan dengan ini. Nyambung nggak? Kan gitu. Homogen, heterogen. Homogen lawannya beragam. Ya betul kan? Homogen itu lawannya beragam. Karena kalau homogen itu seragam namanya. Apakah eksplisit lawannya tersurat? Nah, ini yang kita kalau nggak tahu artinya ya nggak bisa jawab bahwa ini jawabannya adalah D. Begitu. Kalau kita tidak tahu, coba otak-atik kata itu dengan menghubungkan menjadi sebuah konteks kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang apa namanya filsafat atau orang-orang yang suka berdialog. Maksudnya hubungkan dengan kata utuh. Ya, secara eksplisit bahwa bacaan itu adalah sangat jelas. Artinya secara tersurat. Nah, itu ya. Parsial memihak, parsial lawannya imparsial. Oke, nomor 10. Untuk nomor 10, coba silakan. Mungkin ada yang yakin jawabannya benar. Saya tidak tahu soal ini dibuat Google Form atau PDF ya. Kalau Google Form kan sudah tahu kuncinya ya. Oke, ada yang benar untuk nomor 10? Atau silakan chatroom, jawabannya apa? Nomor 10, ada yang mengerjakan? Berapa orang tadi yang mengerjakan? Tidak, tolong Japri. Chatroom. Satu, jawabannya tadi. eh, Nomor 10 hanya satu yang menjawab. Aslinya B juga. D, B, D, C. Oh, betul-betul kan mengerjakan B, Pak. C.
B, C, D. Oke, matur nuwun Kak Tifanya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jika malam ini Arsenal menang melawan Liverpool, maka Arsenal juara Liga Inggris. Saya anggap ini adalah P, ini adalah Q. Kalau diwalik, jika Arsenal juara Liga Inggris, maka dia menang melawan Liverpool. Belum tentu, nggak boleh. Teori P ke Q nggak boleh menjadi Q ke P, tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, sekarang malam ini Arsenal kalah, berarti main P. Apakah boleh main K menjadi main Q? Nggak boleh, harus ada kata belum tentu. Jadi malam ini Arsenal kalah, belum tentu Arsenal juara, belum tentu Arsenal tidak juara, gitu. Tetapi kita Arsenal tidak juara ini salah, salah, karena tidak pasti. Jadi kalau P ke Q itu nggak boleh disimpulkan dengan min P, min Q, nggak boleh, nggak boleh ya. Faktanya kan min P, ini faktanya. Jadi ada fakta min P, ya, ada fakta min P. Nah, Arsenal malam ini menang. Nah, faktanya malam ini Arsenal kalah. Berarti kan faktanya min P. Nggak boleh. Hasilnya min Q. Nggak boleh. Berarti ini sudah pasti salah. Liverpool juara. Arsenal kalah. Apakah Liverpool juara? Tidak pasti juga. Tidak pasti ya. Jika malam ini Arsenal menang melawan Liverpool, maka Arsenal juara Liga Inggris. Di sini tidak ada berita bahwa kalau Liverpool menang melawan Arsenal, dia juara. Tidak ada berita. Maka tidak benar juga. Tidak pasti. Sekarang D, opsi yang teman-teman pilih selain B, C. Malam ini Arsenal dikalahkan oleh Liverpool. Pasti benar. Ayo, lawong malam ini Arsenal kalah kok. Nah, jadwal pertandingan kan Arsenal melawan Liverpool. Berita yang ada di malam ini. Kalau Arsenal kalah, siapa yang mengalahkan? Nah, udah jelas Liverpool. Begitu ya. Jadi ini, karena B dan C tidak pasti benar, maka carilah yang pasti benar. Begitu. Siapa tadi yang betul? Oh, nggak ada yang betul. Ah, ini Mbak Dini Kartika sama Mas Nur Wahid. Dua tok yang benar. Oke, lanjut nomor 11. Silakan, jawabannya apa? Gampang ya, nomor 11 ini. Silakan chatroom supaya aktif, teman-teman. Saya percepat menjelaskan, tapi chatroomnya juga cepat ya, supaya aktif. Nanti saya lihat yang benar siapa. Jika hari ini hari libur, maka saya pergi berkemah. P, Q. Kemudian, apakah lanjutannya itu P, Q lagi? Bentar, saya ini aja. Oke. Oke. Jika hari ini hari libur, maka saya pergi berkemah. Jadi, jika saya berkemah, maka merasa senang. Nah, ternyata ada fakta, ya. Ini Q, ya, ini R. P, Q, Q, R. Hilang P-nya, Q-nya, maka jadi PR. P-nya libur, R-nya senang. Ternyata ada fakta, hari Senin depan libur. Nah, berarti ada fakta P, maka jadi R.
Ini namanya silogisme. Namanya silogisme. Jadi, maka kesimpulannya adalah N. Berarti senang. Ya. Hari Senin depan saya akan merasa bahagia. Ini ya jelas. B ya. Ini. Ini salah. Ini tidak nyambung. Tidak. Apalagi ini. Oke. Apakah B semua? Oke. B semua. Ngerti omong kata bahas ya. Tapi nggak semuanya Jabar ya. Nggak apa-apa. Maksudnya semua benar yang chatroom. Nomor 12, silakan. Nomor 12 ini soalnya unik karena kesimpulannya bisa menjadi sebuah asumsi. Soal ini tidak umum. Harusnya sebagian yang berbunga warnanya indah, baru kesimpulannya adalah pasti validitas tertinggi. Tapi kalau kasus ini soal dengan asumsi menurut saya. Gimana bisa asumsi? Ini premis satu adalah premis mayor. Kita buat dua lingkaran. Lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua. Lingkaran pertamanya adalah semua yang berbunga. Saya anggap semua ada 5 yang berbunga. Lima-limanya ini semuanya adalah jenis tanaman. Ya, jenis tanaman. Ternyata ada fakta. Ada fakta, premis minornya, sebagian tanaman warnanya indah. Nah, karena nyebut sebagian tanaman itu bisa ini, ya ini artinya dia indah warnanya. Tapi juga bisa di luar. Nah, di sini kan juga ada sebagian tanaman. Nah, bisa juga di sini. Ini adalah sebagian yang warnanya indah. Maka kesimpulannya ada dua kesimpulannya. Kesimpulannya berarti ini dan ini. Mana yang benar? Coba kita cek ini karena sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Berarti ini dia menyebut ini. Dia menyebut ini. Nah, ini. Karena di sini warna indah, maka yang lain tidak indah. Apakah boleh seperti itu? Boleh, karena itu asumsi dugaan. Kalau tidak ada yang lain yang benar, dicek aja yang lain apakah semuanya pasti salah. Kalau yang lain semuanya pasti salah, berarti D benar. Nah, itu toh. Itu aja. Oke ya? Kalau sekilas, ini jawabannya. Coba, semua yang berbunga warnanya tidak indah. Mutlak salah. Lawang ada yang indah kok. Nah, mutlak salah. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Semua yang tidak indah adalah tanaman. Nah, bukan semua, tapi sebagian. Nah, itu ya salah. Semua tanaman adalah berbunga. Tidak, ada yang tidak berbunga. Di luarnya ini. Ini kan bagian dari tanaman juga. Ini tanaman, 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 tanaman. Karena di dalam lingkaran tanaman. Ini tidak ada berbunga atau berbunga hanya di dalamnya hijau saja. Maka ini pasti salah. Semua yang warnanya tidak indah, tidak berbunga. Tidak indah mana? Berarti selain sebagian ini yang saya lingkari. Tidak indah bisa ini, bisa ini. Tidak berbunga. Salah. Karena yang tidak indah ada yang berbunga. Mana itu? Ini berbunga dia. Dia tidak indah. Karena yang indah hanya sebagian. Begitu ya? Nah, jadi empatnya pasti salah. Maka ini tadi yang sifatnya asumsi. Kenapa asumsi? Karena yang disebut adalah indah. Perkara yang tidak indah itu asumsi namanya. Oke, betul semua. D ya. Saya tidak yakin 100% bahwa yang benar semua ini. Semuanya yakin benar. Bisa jadi pakai trik.
Oh, kalau semua dan sebagian, kuncinya sebagian, Pak. Nah, sebagian bisa jadi seperti itu. Ayo ngaku, lah ono sing ngaku. Ayo chatroom sing ngaku ragu tapi kebetulan bener lah ono. Oke, nomor 13. Terdampaknya terdampak ganasnya COVID dan perubahan tren belanja masyarakat, beberapa perusahaan retail gulung tikar. Direktur dan karyawan, oke, ini hanya itu toh. Sekarang ini karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan bangkrut dan ditutup atau. Nah, faktanya ternyata perusahaan tutup. Berarti kalau perusahaan tutup, nah di sini maka karyawan tidak mengundurkan diri ya dan tidak diberi pesangon. Kemungkinan akan seperti itu yang terdekat. Contohnya begini ya, ada soal begini. Hari ini siswa ke lapangan atau ke laboratorium. Coba bayangkan. Terus ada fakta. Ternyata hari ini ke lapangan. Berarti siswa tidak ke laboratorium. Nah, itu kan kesimpulannya. Maka kalau ada kata hubung atau, berarti cara menyimpulkannya begitu. Itu salah satu yang paling logis tanpa rumus. Kalau pakai rumus nanti ada caranya. Oke ya? Masalahnya, ini syaratnya dan harusnya faktanya ternyata perusahaan tutup dan bangkrut. Harusnya begitu. Harusnya. Jadi soal ini nggak valid. Susah disimpulin kalau hanya tutup saja. Karena ketika ada kata dan, maka harus melekat semua kata bangkrut dan tutup. Ternyata perusahaan bangkrut dan tutup enak menyimpulkannya berarti min sebelumnya. Min karyawan tidak mengundurkan diri dan tidak diberi pesangon kan begitu. Nah, seperti ini bagaimana? Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Memang arahnya ke sini jatuhnya. Arahnya ke situ. Saya yakin kuncinya ke sini. Karena yang lain tidak logis. Atau bisa jadi si pembuat soal harapannya memberi kunci ini tetapi salah, tidak melengkapi ini. Begitu ya? Jadi kuncinya diarahkan ke sini menurut saya. Silakan dicek apakah kuncinya E. Oke ya, jadi ini. Oke ya. Nomor 14. Tadi ada yang jawab nomor 13, nah E ya, ada 3 orang yang jawab E. Oke, lumayan. Kalau yang lain salah, kalau yang E tetap enggak 100% benar karena soalnya sudah di faktanya sudah enggak pas. Harusnya tutup dan bangkrut. Oke, nomor 14. Silakan cek dulu 14. Jika kasus COVID terus melonjak, maka RSUD penuh. Jadi ini P ya. Kemudian ini Q. Ternyata ini jumlah pasien terus bertambah. Beda. Kalau beda, berarti bukan KIS begitu. Karena beda. Beda. Nah, jadi harus hati-hati. Ini P, ini Q, ini R, ini S. Satu tidak ada makna yang sama, maka tidak boleh Q, harus berubah RS. Kalau ada pernyataan satu P maka Q, kalau ada pernyataan dua R maka S, artinya dua pernyataan itu tidak nyambung. Maka kalau tidak nyambung, pasti ada dua kesimpulan. Dan dua kesimpulan itu ditandai dengan kata penghubung atau jret, selesai. Begitu. Triknya begitu. Loh Pak, nggak perlu lihat faktanya Pak. Iya perlu. Kalau
ada atau yang lain. Nah, ini sudah jelas fakta dikasih kata hukum atau, langsung lompat atau. Kalau ada opsi lain yang ada kata atau, maka baru pakai teori begitu. Apakah perlu dibahas ini? Oke, nggak apa-apa dibahas. Saat ini kasus terus meningkat. Kasus terus meningkat, itu kan sama saja dengan P terus melonjak. Nah, ini ada P Q, terus ada fakta P, maka kesimpulannya pasti Q. Oke, betul enggak? Penuh? Betul, ini Q. Betul ya? Q. Bukti. Begitu. Oke, itu tuh aja. Nah, kesimpulan kedua, berarti kaitannya dengan jumlah pasien terus bertambah. Jumlah pasien terus bertambah itu apa? R. Ini. Maka kesimpulannya ketika ada R menuju S, ada fakta R, kesimpulannya S. Cok, rumah sakit darurat sangat dibutuhkan. Rumah sakit darurat dibutuhkan. Dibutuhkan rumah sakit darurat, sama maknanya. Ini adalah S. Oke, jadi tepat di jawabannya. Tapi kalau ketemu soal kayak gini, nggak usah didetailkan. Triknya itu tadi. Kalau ada dua pernyataan yang tidak nyambung, PQRS, maka kesimpulannya pasti dua, dengan ditandai dengan kata hukum atau. Begitu. 15. Nah, ini bercermin. Jadi analogi ini menjadi ini adalah cerminnya di sini. Cermin di sini, maka gambarnya akan jadi ini. Jeret, jeret. Ini ya. Berarti ini cerminnya juga taruh sini. Maka gambarnya jadikan acuan ini, berarti di sini kemiringannya begini kalau cermin. Bayangkan. Bayangkan. Nomor 16. Analogi dari tiga gambar ini menjadi ini, itu apa? Ya fokus di sini. Ternyata titik itu, titik ini adalah objek yang selalu ada. Nah, objek yang selalu ada, dia akhirnya menjadi irisan. Ini objek yang selalu ada, menjadi irisan. Ini tidak selalu ada. Mana buktinya? Ini nggak ada. Ini tidak selalu ada. Mana buktinya? Ini tadi. Ini tidak selalu ada ini. Oke. Berarti gampang. Yang selalu ada ini. Selesai. Jret atau ini. Antara A dan C, eliminir lagi. Apakah ini ada? Ternyata nggak ada. Maka jawabannya ini. Begitu ya. Jadi, apakah karena nggak pernah tahu, sehingga nggak bisa jawab? Alasan nggak bisa jawab soal-soal yang baru, apakah gara-gara nggak pernah tahu? Pertanyaannya itu. Tidak. Gara-gara nggak banyak latihan. Kok bisa? Logikanya begini. Kalau banyak latihan soal gambar, insting jenengan itu tajam. Sehingga kayak ngalir, kecepatannya itu kayak ngalir. Insting. Serius. Jadi walaupun soalnya nggak persis, instingnya itu cepat. Karena terasah. Begitu ya. Sama kayak balapan. Pembalap-pembalap itu. Walaupun tracknya beda, instingnya dia muda. Gitu ya. Nomor 17. Analogi dari ini sangat mudah ya. Saya kira semuanya bisa ya. Yang ini menjadi besar, yang lingkaran menjadi kecil. Jadi lingkaran menjadi besar, selesai. Gak usah dicoba. Kalau sudah tinggal satu tok beda ya langsung selesai. Gitu. Nomor 18, segitiga menjadi segi empat, maka segitiga, segi empat menjadi segi lima. Ya, ini. Nah, salah, salah, salah. Oke ya?
Segi 4 menjadi segi 5, segitiga menjadi segi 4. Ini. Ya. Oke, 19. Nah, gambar seperti ini, seperti yang pernah saya jelaskan triknya bagi yang baru bergabung, kalau beradaptasi ya, cari dua elemen yang mempunyai ciri khas khusus, kemudian pastikan dengan hubungan yang logis atau tidak. Begitu ya? Jadi yang bersebelahan ini berlawanan arah. Ketika ada yang berlawanan arah dan bersebelahan mungkin itu yang benar, maka ini jelas. Karena tidak ada yang lain yang berlawanan arah yang bersebelahan. Ya, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jelas, gitu ya. Nomor 20. Ini juga begitu, triknya. Mungkin ini dulu, putih-putih ketemu dalam satu titik sudut. Maka tidak mungkin ini. Tapi titik sudutnya nempel di warna abu-abu. Nah, berarti ini, jret, salah, 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 jret. Begitu. Jadi harus jelas, harus punya trik yang tidak langsung mengerjakan dengan melipat-lipat atau membayangin melipat. Nomor 21, ini juga begitu. Kubus kecil ini ketemu dalam satu titik, ngumpul jadi satu. Amat tidak logis ketika ini tambah parah, ini juga. Nah, mungkin ini. Nah, ini tidak jelas ini. Gitu ya, ngumpul. Ngumpul. Gitu ya, itu. Lanjut, 22. Nah, untuk nomor 22, ini panjang ya, tapi bisa dikerjakan. Lanjut dulu ya, 23. Ini nggak panjang. Kalau soal analitik, ya, penalaran analitik, verbal analitik, kalau melebihi 4 baris kalimat, saran saya tinggalkan. Itu clue-nya. Tinggalkan, jangan dikerjakan dulu, bahkan sampai TWK selesai baru kembali ke situ. Karena disitulah ujian mental kita, ambisius atau tidak. Anda merasa bisa mengerjakan soal kayak nomor 23. Semua peserta bisa mengerjakan nomor 22. Jadi jangan bangga mengerjakan dua-dua bisa. Patut berbangga ketika Anda mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengerjakan itu dulu. Itu baru menang. Karena percuma bisa kalau 4 menit, 3 menit. Karena apa? Belum tentu nomor di atas 30 itu lebih lama. Siapa tahu di atas 30 itu lebih mudah, lebih cepat. Sehingga 3 menit harusnya dapat 3 soal. Ini baru dapat 1, 3 menit. Logika-logika itu dipakai untuk melatih mentalnya. Sekali lagi, tes CPNS, keberhasilannya saya ingatkan lagi, yang tidak pernah ikut pembekalan, belum melihat rekaman pembekalan, keberhasilan tes CPNS ada beberapa hal ya, jelas materi punya dengan soal yang terarah, fit report. Yang kedua, banyak latihan. Ya, kuasai dengan belajar strategis dengan schedule yang jelas. Kalau belajar ala kadarnya, masih dugaan lulus 50-50. Karena mayoritas peserta belajarnya ala kadarnya. Kalau kita menjadi mayoritas, ya hasilnya juga mayoritas ala kadarnya. Yang nilainya superior hebat itu minoritas. Minoritas, sedikit. Nah, karena jarang yang belajar sesuai dengan harapan saya. Nah, kemudian milih instansi. Memilih instansi yang tepat dengan dugaan data persaingan menurut peluang.
berapa formasi, dan di mana. Dan itu yang bisa mengarahkan, insya Allah saya. Artinya, jangan memutuskan sendiri. Kemudian, pahami kemampuan pada saat mau daftar. Levelnya di mana Anda? Oleh karena itu, jauh-jauh hari rajin. Bukan pada saat dibuka formasi, baru rajin. Sulit nanti untuk memilih formasi. Kemudian, mentalnya. Sama strategi ujian. Strategi ujian harus jelas. Apa yang dikerjakan dulu, berapa nomor, mana yang dilewati, mana yang harus diloncati. TIU hanya berapa nomor yang saya izinkan untuk dikerjakan. Itu nanti pribadi. Berbeda antar satu peserta dengan yang lain. Dan itu harus komunikatif. Terakhir, mental. Mental itu akan dibina, dimantapkan 2 minggu terakhir. Mau tes. Mental-mental kayak begini nih salah satunya. Siapa yang bisa mengendalikan diri dengan nomor-nomor tertentu walaupun bisa, maka dia sebagian mental bisa dia apa? Bisa dia tuntaskan belajar. Gitu ya. Maksud saya begitu. Jadi hati-hati dengan soal panjang walaupun bisa. Hati-hati dengan soal deret yang cenderung menggoda, tidak ketemu sudah 1 menit, masih saja diteruskan. Mental-mental begitu harus tahu. Dan mental itu dilatih dengan arahan karakter soal yang bagaimana, yang harus dihati-hati, yang harus disikapi dengan bijak. Tidak boleh lebih dari 1 menit. Harus itu. Walaupun teman-teman itu tidak hebat, tetap harus pakai trik itu. Loh Pak, saya tidak bisa cepat Pak. Kok saya milih harus 1 menitan? Banyak kok soal yang bisa dikerjakan 1 menit walaupun tidak jago hitung. Yang penting pilih pinter milih. Ke depan akan semakin bisa untuk memilih. Karena latihan tidak selalu saya biarkan begini. Akan sering saya temani, jangan dikerjakan, lanjut, nomor itu, ayo itu kerjakan, lanjut, jangan itu, ayo lanjut, jangan itu. Nanti lama-lama akan tahu, oh Pak Muzamil kalau ketemu soal gini, jangan dulu. Karakter-karakter soal akan hafal lama demi. Kalau rajin, tidak rajin ya nggak tahu, begitu deh, nggak punten. Tegas di awal daripada terlambat saya baru tegas. Lanjut ya, nomor 23 kita dulukan. Nomor 22 lebih mudah sebetulnya. Tidak pakai nalar yang rumit, hanya telaten aja. Nomor 23, jika setiap jam hanya 2 perusahaan yang memberangkatkan truk, maka kemungkinan truk yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam. Jadi setiap jamnya hanya 2 perusahaan yang memberangkatkan truk. Maka dalam 1 jam yang diberangkatkan bersamaan mudah sebetulnya. Jangan sampai ada 3 perusahaan. Kan gitu aja. Nah, sekarang kita cek AF, perusahaan Aqua. BD, ya, AF, Aqua. BD, Clio. EC, Klub. Nah, langsung eliminir aja langsung. ECD. ECD. Terus A. Nah, A ada di sini. 3 perusahaan. Nggak boleh. Nah, yang ada A-nya, kalau melibatkan 2 perusahaan lain, nggak boleh. Nah, DFBA. DFBA. Nah, hanya 2 perusahaan. Berarti ini jawabannya. DFBA hanya di sini 2 perusahaan. Cocok. Berarti ini. Apakah perlu ngecek yang lain? Nggak perlu. Membuang waktu. Disitulah keyakinan. Yakin itu karena sering latihan, yakin itu karena kemampuan. 24. Ini identik sama dengan nomor 23, kita lewati dulu ya. Nah, 23. Jadi, bagi yang suka hitungan, jangan dahulukan soal verbal yang panjang. Dahulukan soal-soal hitungan daripada soal verbal, karena lebih cepat hitungan. Bagi yang tidak suka hitungan, baru
hindari hitungan dulu. Jadi nanti berbeda perlakuannya. Maka dari itu, ke depan, kalau sudah semakin dekat dengan ujian, kalau saya sering membuka kelas dini hari yang isinya hanya 5 orang, 6 orang, mohon kiranya untuk pernah, pernah, meskipun tidak rutin. Kalau pernah, itu nanti komunikasinya intens dengan saya. Atau japri, walaupun tidak pasti nyari ikut. Sering japri ya apa, begitu. Yang detil-detil. Walaupun tidak japri juga saya punya data. Oke ya. Nomor 25, 1 ditambah 1/10. Ini kan 10/10 ya. Artinya 11/10. Kali. Ini 11/11. Berarti 12/10. 12/11. Kali lagi. Ini tandanya kali semua ya. Berarti ini 12/12. Maka 13/12. Sama dengan berapa? Nah, gini langsung coret. Ini coret dengan ini coret dengan ini. 13/10. Alias 1,3. Jadi, jangan panik. Melihat soal, aduh, rawat nyamakan jawab, nyamakan penyebut, aduh, bawa itu. Karena nggak pernah latihan sering gitu. Nomor 26. Nah, ini kalau sering latihan, cowok hafal. Kalau persegi, setiap naik 10%, itu kira-kira penambahannya 20-an. Kalau naik 30%, penambahannya 60-an. Langsung coret-coret begini. Cepat. Jadi sebetulnya gampang. Kalau kita ketemu soal dengan karakter yang bisa dibuat konsep. Kenapa? Karena ini bicara persegi, bukan bicara angka. Bicara proses, bukan bicara angka. Artinya bisa ditarik kesimpulan, setiap naik 10% berapa? Kalau naik 30% berapa? Hafalan atas dasar sering latihan. Tetapi sebelum tahu trik-trik kayak gitu, ya harus tahu konsepnya. Jelas maksudnya. Jadi persegi itu begini, ya. Kalau saya anggap ini uh, bertambah 30%, berarti ini kita anggap 9. 9 aja ya. 9, 9. Artinya 30% dari 9 itu kan pas nilainya. 30/100 dari 9. Nggak pas ya. Yang pas berapa? 100, 10 ya. 10 aja. 10, 10. 10, 10. Kita buat permisalan panjangnya 10 kali 10. Maka penambahannya berapa ketika naik 30%? Ya penambahannya plus 3. Karena 30% dari 10 itu kan 3. Maka jadi 13, 13. Sehingga di sini luasnya yang pertama 100, luasnya 169. Perubahan dari 100 menuju 69, ya 69. Nah, begitu. Jadi kalau kita membuat permisalan, itu gunakan angka yang mudah terhadap soal. Begitu. Jangan membuat angka yang nggak mudah untuk 30% dari itu. Oke ya? Ada yang izin ya? Tinggal 16. Oke, nggak apa-apa. Mungkin repot. Nomor 27 ya. Nomor 27. Nah, seperti ini bagaimana cara cepatnya menghitung? 4 ditambah 2, 6. 6 dikurangi 3, 3. Maka ini ya. Nah, terus setengah sama seperempat. Min tapi, min setengah dan seperempat. Jelas, min seperempat. Kok bisa Pak? Bayangin, punya uang seperempat di hutangnya setengah. Begitu ya? Punya gula seperempat, hutangnya setengah kilo. Hutangnya tinggal seperempat. Nah, begitu ya? Maka di sini sepertiga min seperempat. Sepertiga min seperempat
Kalau dibuat kira-kira ya langsung kejawab. Kalau pinter dalam membayangkan angka pecahan, sepertiga dikurangi seperempat, gak mungkin lebih dari setengah. Lawang ini aja sepertiga. Nah, itulah. Sementara 7 per 12 itu setengah lebih. Nggak mungkin 7 per 12. Jadi logika-logika itu bisa dipakai untuk teman-teman yang hitungannya sudah bagus. Tapi kalau hitungannya tidak bagus, ya samakan penyebutnya. 12 dibagi 4, dibagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. Nah, akhirnya 1/12. Nah, 1/12 kan begitu. Kalau hitungannya jago, mudah membayangkan, maka nggak perlu langsung lirik opsinya. Logika-logika angka itu dipakai. Nomor 28. Jadi saya mengajarkan pada beberapa level ya. Bagi yang levelnya sudah advance, maka latihlah otak kita untuk cepat menangkap opsi dengan menggunakan logika angka ketika dijumlahkan atau dikurangi. Nomor 28. Ini juga begitu. Bagi yang hitungannya sudah cepat, maka logikakan angka itu dengan membayangkan menjadi angka yang kilogram atau desimal dengan batasan separuh, seperempat, ya, dengan batasan itu. Jelas ini yang paling kecil, 1/8. Karena ini 0,3, 1/8, 0,1. 10 bagi 8 kan 1, berarti 0,1. Berarti 1/8 dulu, baru 37,5. Salah, salah, salah. Karena ini di belakang. Oke. Nah, setelah itu 37,5 jelas setengah dulu, baru 0,6. Begitu, ya. Nah, jadi bayangin saja bahwa angka setengah itu 0,5, angka 0,65. Ini jelas kan begitu. Jadi bayangin, bayangin. Nomor 29. Ini dikurangi ini jelas ya, 60%. 60% itu 0,6. Kemudian ini itu 1/4. Dikurangi 3/4. Seperempatnya hilang. 1 min 3 min 2. Nempellah sini min 2. Min 2 itu 200. Dikurangi 60. Berarti 140 alias 1/4. Nah, begitu caranya ya. Atau bayangin dengan angka 2 dikurangi 0,6. 2 dikurangi 0,6. Nah, 1/4. Tapi tandanya min. Oke. Nomor 30. Bunga membeli. Nah, ini model perbandingan yang terkini ya, terbaru, soal-soal perbandingan yang model terbaru itu ada tabel begitu. Ini P-nya sekian, kemudian ini berapa nilainya. Bunga beli baju dengan harga ini, saat itu toko sedang akhir tahun sehingga bunga mendapat, nah, yang harus dibayar. Kalau yang harus dibayar berarti langsung 75%-nya begitu. Jangan hitung 25%-nya terus dikurangi, jangan. Jangan membiasakan itu. Biasakanlah apa yang ditanya. Kalau yang ditanya itu dibayar, maka langsung yang dibayar aja yang dihitung. Biasanya kalau anak-anak SD, dulu saya diajari, itu ini dikerjakan baru terus dikurangi. 25% terhadap 400, kemudian dikurangi 400 itu, maka itu hasilnya. Begitu. Iya kalau angkanya bulat. Kalau angkanya nggak bulat, 2 kali kerja dan ngalikan. Begitu. Oke ya? Nah, maka ini langsung kali 400.000. Nah, ini langsung coret, 02, coret 2. Maka nolnya 3, pasti 03, kemudian 5 kali 4 nambah 01, kan begitu. Nah, 7 jelas kali 4, 28, 3, 3. Artinya 300.000. Nah, terhadap P berarti ya 3 kalinya P. Ya. Jadi nilainya 3 kalinya P.
Oke. Nomor 31. Sebuah mesin fotokopi mampu memfotokopi 250 lembar. Satu mesin 250 lembar dalam waktu 6 menit. Berapa menit diperlukan kalau 50 lembar? Nah, ternyata sama-sama satu mesin. Gampang kalau seperti itu. Tinggal ditempelin aja. Kalau 50 lembar berapa? Nah, ada beberapa cara, ada dua cara cepat, tapi harus paham itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Itu saja dulu. Caranya dibuat logika, hubungan ini angkanya turun. Duga dulu apakah turun nanti kira-kira dengan logika. Kalau banyak lembar lama, kalau dikit lembar cepat. Berarti perbandingan senilai. Maka pasti kurang dari 6 menit, artinya turun juga. Sama-sama kata-kata turun, maka senilai. Kalau senilai, maka X tetap di bawah 6, 250, 50. Posisinya tetap atas bawah. Begitu. Angka apapun, walaupun tidak bulat, kalau menggunakan cara ini, itu mudah untuk semua level kemampuan. Tetapi, kalau ini cara yang lebih cepat, ketika sudah tahu ini bentuknya senilai atau tidak, ini ya, maka langsung ini ke sini diapain? 250 menjadi 50 berarti dibagi 5. Maka di sini harus dibagi juga. Dibagi 5. 6 dibagi 5 ya 6 per 5. Jawabannya 6 per 5. Begitu. Oke ya. Kalau dengan cara ini apakah sama, Pak? Sama pasti. Ini dicoret, 25 bagi 5, 5. 5 kali X, 5X sama dengan 6. Nah, maka X sama dengan 6 per 5. Kan begitu, sama ya. Sama. Nomor 32, suatu pekerjaan selesai oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Yang dibutuhkan menyelesaikan dalam waktu setengah hari. Nah, ini perbandingannya berbalik nilai ya kalau masalah pekerjaan dengan jumlah orang. Berbalik nilai ya. Ini angkanya turun. Logikakan, kalau ingin cepat maka jumlah tukang harus naik. Naik. Nah, jadi naik turun. Berarti X yang ada di bawah pindah ke atas, 8 ke bawah. 4 tetap, setengah ke sini. Kalikan silang, 832 sama dengan setengah kali X. X sama dengan 32 dibagi setengah. Ini saya ngarahkan ngerjakan dengan pelan-pelan ya. X sama dengan 32 kali 2 per 1. Diwalik ya, diwalik. Maka 32 kali 2, 64. Maka jawabannya 6. Cara cepatnya bagaimana? Yaitu cepat. Cuman kalau hitungannya sudah bagus, kalau sudah ketemu begini, maka cari hubungan. Apakah ini bisa dihubungkan dengan bulan? Bisa. 4 menjadi setengah berarti dibagi 8. 4 dibagi 8. Kata-kata dibagi 8, kalau berbalik nilai, berarti dibagi menjadi kali. 8. 8 kali 8, 64. Selesai. Begitu ya. Jadi 4 per 8 itu kan setengah. Jadi 4 menuju setengah, itu 4 mau diapakan dengan angka apa? Berarti 4 dibagi dengan angka 8. Artinya 4 per 8, ya itulah nilai setengah. Kan begitu. Karena ini dibagi 8, maka di sini harus kali 8. Karena perbandingan berbalik nilai. Dari mana tahu? Ini turun, ini naik. Angka 4 menjadi setengah kan menjadi turun. Terus ini diduga, lah wong pengen cepet kok. Ya berarti dari 8 orang harus naik orangnya. Kan begitu. Oke, nomor 33, uang Benny dan Dion, ini Benny memberikan 1/9 kepada Dion. Maka jumlah uang mereka menjadi sama banyak. Jumlah uang Benny dan Dion semula adalah, nah ini soal ini rumit ya. Soal ini rumit.
poinnya ada di sini. Selisih uang Beni dan Dion 40.000. Berarti uang Beni dan Dion itu 40.000 selisihnya. Atau bisa D min B 40.000. Yang penting harus bernilai positif, begitu ya. Kemudian yang ini, Beni memberikan 1/9 uang kepada Dion, maka jumlah uang mereka sama. Berarti uangnya akan menjadi sama antara uang Beni dengan uang Dion. Ketika uang Beni berkurang 1/9 dari uang Beninya. Ya toh? Uang Beni berkurang 1/9 karena diberikan kepada Dion. 1/9 dari uang Beni, oh nggak tahu kok berapa Beni. Jadi uang Beni akan berkurang 1/9 dari uangnya sendiri, maka dia akan sama dengan uang Dion. Nah, uang Dion itu uangnya D ditambah 1/9 B. Karena dia mendapatkan tambahan dari 1/9 uangnya Beni. Begitu kan ya? Nah, dari sini temu tinggal penyamaan atau dikumpulin ya. 1/9 pindah ke kanan jadi 2/9 B. Ya kan? Plus kan jadinya pindah ke kanan. Plus B pindah ke kiri, B min D. Nah, B min D. Ini sudah jelas. Nilai B min D itu 40.000. Berarti ini adalah 40.000. 2/9 B. Nah, ini tinggal coret. Coret, hasilnya 20. 20 kali 9, 180. Berarti uang B 180.000. Coret. Jangan buru-buru, ambisi itu namanya. Karena apa? Pertanyaannya bukan uang B, tapi jumlah uang Beni dan Dio. Begitu. Nah, jadi hati-hati. Sehingga harus tahu uang Dion dulu. Ketika B min D 40.000, sementara B-nya 180.000, maka ininya jelas. Dia berarti ini nilainya adalah 140.000. 180 dikurangi 140 kan pas, 40.000. Nah, baru dijumlah, ini tambah ini. Maka 32. Nah, gitu ya. Oke, ya. Lanjut. Atau kuncinya mudah-mudahan betul. Nanti bisa dicek ya. Nomor 34, tinggal dua nomor. Menjelang pergantian pengurus BEM, dibentuk, nah ini mungkin ada yang bisa, silakan Japri, Cetrum, ketua dan wakil. Calon panitia ada 6. Berapa pasang calon ketua? Nah, ini teori peluang ya, teori peluang. Kita belum masuk ke pendalaman tentang peluang ya, belum. Nah, untuk peluang, kita gunakan kombinasi atau permutasi. Masalahnya itu. Kalau ada posisi, maka pakai permutasi. Ada 6, permutasi 2. 2 siapa? Ketua dan wakil. Permutasi mengerjakannya penyebut tanpa dikalikan 2 faktorial. Tanpa. Langsung 6 min 2 faktorial, di sini 6 faktorial. 6/4 faktorial. Atasnya 4, tinggal 5 kali 6. Atasnya 4, angka 5 dan 6. Maka 30. Sehingga 30 cara. Gitu ya. Ingat, untuk peluang itu ada beberapa yang perlu diketahui ya, tentang teori, kombinasi, permutasi, permutasi siklik, kemudian teori slot kejadian, sama kaidah penjajahan. Ada 5 hal yang itu harus dilatih, baru mendalami betul tentang peluang. Nah, ke depan kita akan latih tentang pendalaman peluang. 35, tapi yang sering keluar adalah kombinasi dan permutasi ya. Teman-teman mayoritas sudah paham ya tentang perbedaan kombinasi dan permutasi. Karena sering ini keluar di setiap paket yang saya berikan itu, soal-soal yang sering keluar itu bisa disimpulin sendiri. Andi membeli 5 baju dan 4 celana seharga ini.
B mengajukan beli 4 baju dan 3 celana seharga ini. Harga masing-masing baju dan celana adalah berapa? Sebetulnya ini menggunakan matematika, ya. Kita bisa simpulin bahwa baju itu E, celana itu Y, atau A saja, A, B, A, B. Ini dan ini harganya ini, berarti 5A ditambah 4B, harganya 425.000. Ya, jadi 5 baju ditambah 4 celana, maka uangnya 425.000. Satunya lagi 4 baju ditambah 3 celana, 330.000. Maka harga masing-masing baju, nah berarti A-nya berapa, B-nya berapa, itu pertanyaannya. Kalau cara yang biasa diajarkan, itu dieliminasi dengan cara dikalikan. Mana yang ingin kita samakan dulu? A dulu atau B dulu, terserah, bebas. Tetapi kalau teman-teman sudah sering latihan, ini kita akan muncul insting yang cepat. Instingnya apa? Coba kurangi dulu. Kan kelihatan tuh angkanya. Angka-angka yang nempel di A dan B kan kelihatan tuh. Lirik dulu. Oh ya, betul. Langsung keluar kerempulnya. Oh iya, nggak perlu. Buru-buru saya kalikan dengan untuk eliminasi. Kali 4, kali 5, baru eliminasi. Oh, B. 425 dikurangi ini 59. Oke, berarti logikanya ketika dijumlah maka harus 95.000. Maka ini pasti salah, ini pasti salah, ini pasti salah. Karena totalnya 100.000, 100.000, 100.000. Padahal totalnya hanya 95.000. Berarti ini dan ini. Maka B dan D ya, sering, tapi tidak pasti, tidak boleh. Masukkan angkanya ke sini, langsung dicoba. Nyobanya enggak usah dua-duanya, satu aja. Satu aja. Nyoba yang mana terserah. Yang A, 50.000, tempelin di A. 50 kali 5, 250.000. Apakah ini pas? Oh, tidak pas. Maka perlu disuruh, nggak perlu, ini ono 5 kok. Burine gak ono 5. Kamu mungkin 5. Kan begitu. Gitu ya. Kalau ini salah, ya jelas B. Gitu. B tidak usah dicoba. Maksud saya begitu. Jadi tidak perlu rumit untuk eliminasi, mengalihkan angkanya jadi besar, tidak perlu. Jadi sering saya mengerjakan soal itu, awalnya mengerjakan biasa, kadang-kadang itu nggak langsung ketemu dengan cara cepat, nggak langsung. Tetapi saya selalu nggak terima dengan cara mengerjakan yang polos-polosan. Jadi saya setiap kali latihan ya begitu. Gimana sih supaya cepat? Nah, disitulah teman-teman yang sudah jago hitungan itu tidak bosan dalam belajar. Karena tidak puas dengan hanya sekedar bisa. Di situ. Jadi kalau menganggap bahwa soal-soal kayak gini mudah, C, introspeksi. Mudah itu pirang menit. Boleh oleh 1,5 menit, ya gak mudah itu jenengnya. Nah, itu loh. Jadi introspeksinya begitu. Harus kurang dari 1 menit. Nah, baru cukup. Harus cepat. Oke, cukup ya. Mohon maaf, terlalu bersemangat. Soalnya ngantuk. Ngantuk itu udah dilawan kalau bersemangat. Ngantuk aslinya. Oke, kita lanjut. Sepakat kita ya, tadi maksimal jam 9. Kita lanjut untuk soal paket tryout ya, dengan pendalaman tentang bab yang sama ya. Minggu ini kita beralih ke bab apa namanya? Perbandingan. Perbandingan ada banyak polanya, kurang lebih ada 5 pola ya yang sering berkutat di sana. Kalau kita menguasai 5 pola itu sudah nggak akan lepas dari itu. Terus belenger akhirnya ngelondoi. Karena sampai 35 soal diulang-ulang terus dengan angka beda, dengan pola lain.
hafal siswa. Jadi pola pembelajaran untuk tahun ini itu evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus saya kembangkan lebih baik. Kenapa lebih baik? Siapapun yang bergabung nyusul tidak ada kata terlambat. Kenapa? Walaupun apa namanya sudah berubah bab pembahasan pendalamannya, tapi selalu ada paket dalam setiap minggu itu. Nah, di setiap minggu ada paket yang kena banyak banyak bab. Di situ artinya review, begitu. Jadi terus direview, terus dalami materi tertentu, terus direview, terus dalami materi tertentu. Luar biasa. Jadi terus ada banyak pertemuan di situ evaluasinya. Jadi teman-teman manfaatkan betul ya. Kalau mau manfaatkan, saya kira insya Allah sangat tinggi nanti skornya. Oke ya. Jadi setiap minggu sudah kena semua, PWK dan lain-lain. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Tidak kita tuntaskan karena tinggal 15 menit ya. Tapi pendalaman nanti bisa dilanjut nomor-nomor berikutnya di besok. Jadi besok bahas lanjutan ini sama TWK. Besoknya lagi lanjutan ini sama TKP. Besoknya lagi Sabtunya materi baru hitungan cepat dan mungkin tambahan dari review materi sebelumnya, mungkin gambar. Begitu. Jadi 5 kali itu tidak semua persis. Jadi kalau teman-teman ikut nimbrung nggak apa-apa, masuk aja. Saya hafal kok. Kira-kira mana yang sering ikut, mana yang enggak, sehingga kalau saya ingin tanya, saya titeni ya nggak apa-apa, walaupun ada 30, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ya, cuman lebih enak kalau kadang-kadang dikit gini, ini. Nah, kayak gini kan tahu, oh ya, Mas Dusan tadi sering jawab, Mbak Ika sering jawab, Mbak Olivia sering jawab, misal kayak gitu. Paham kan? Maaf. Oke, kita lanjut untuk tentang perbandingan. Jadi soal perbandingan ini dibilang mudah, ya tidak mudah banget karena butuh butuh ini ya, menganalisa dulu dan menghitung. Jadi ada dua cara. Pondasinya dalam menghitung soal-soal cerita, terutama di kali ini, pondasinya apa? Hitung sederhana, harus bisa menghitung dalam pola perkalian silang, harus bisa menghitung ketika pindah tempat, harus bisa menghitung ketika pecahan. Dasar-dasar ini harus dipunyai. Kalau tidak punya dasar ini, lawong ngitungnya ora iso, pemanen bayang no maksude. Itu maksud saya. Makanya kenapa setiap minggu selalu ada soal hitungan. Hitungan dasar, hitungan pecahan, hitungan cepat, selalu ada. Dan malam ini sudah saya tempelkan, tapi nggak mungkin kan. Mungkin nanti masuk di hari Kamis atau masuk di hari Sabtunya hitungannya. Sehingga tiap minggu selalu nempel terus hitungan cepat. Aritmatik dasar, penguatan dasar ruhnya SKD TIU. Oke ya, jadi saya minta tolong walaupun tidak ikut sampai 5 kali atau 3 kali atau 4 kali, tolong ya rekaman nih, memang rek direkam soro-soro gitu, oke, dibuka. Nomor satu, perbandingan kelereng Ardi dan Bakri ini. Jika jumlah kelereng Ardi 32, berapa kelereng Bakri? Sangat mudah ya, sangat mudah. Ketika pertanyaannya itu Bakri, maka langsung B yang diketahui siapa? Ardi. Berarti kali si Ardi 32. Maka kalau dikalikan si Ardi, maka pembaginya harus si Ardi. Begitu. Oke, sehingga 8 ini 7. Sorry. Bakrinya yang ditanya ya. Bakrinya berapa? Bakrinya 7 ya. 7 ketukar ya. Bakrinya 7, artinya 8. Bakri 7, arti 8.
Sehingga ini cara dengan ini 4 kali 7, 28. Selesai. Jret. Hanya begitu saja. Kalau diputar-putar soal kayak begitu, berapa kelereng uh, Ardi? Tapi kalau yang diketahui Bakri. Nah, begitu ya. Atau diputar lagi. Kalau diketahui jumlah semuanya, jumlah kelereng Ardi dan Bakri, misalkan diketahui. Terus pertanyaannya, berapa kelerengnya Bakri? Nah, misal begitu. Misal ini saya ganti jumlah semua kelereng, 32. Maka kalau ditanya Bakri, ya berarti Bakri per, karena yang diketahui jumlah semua, maka dikalikan ini berapa, harus identik dengan ini. Jadi ini sama dengan ini. Artinya, kalau ini totalnya, misal ini total saya anggap 30, maka ini juga harus total. Total berapa? Ya ini dan ini. 8 tambah 7. Begitu. Ya. Jadi 7 per 8 tambah 7 kali total yang diketahui. Itu. Jadi otak-atik gatuknya hanya begitu. Pola soal kayak nomor 1. Maksudnya otak-atik pola soal, bank soal. Nomor 2, perbandingan kelereng Ardi dan Bakri 1:2. Sedangkan Bakri dan Cika 32. Jika jumlah kelereng mereka 52, berapa kelereng Ardi dan Cika? Oke. Ardi, Bakri, Bakri, Cika. Berarti Bakrinya sama. Hilang tiba-tiba sinyal saya. Ya. Ardinya 1, kemudian Cika 2. Nah, taruh sini ya, B hubungannya dengan C ya, 2. Setelah itu kalikan, ini kali ini 6, ini kali ini 3, ini kali ini 4. Ya, tempelin X, X, X. Berapa kelereng Ardi dan Cika? Ardi ini, Cika ini. 3X ditambah 4X. Berapa? 7X. Maka X-nya berapa? Ini dicari dulu. Untuk dapat X-nya, ini diketahui. Jumlah kelereng mereka 52. Mereka itu siapa? Semuanya. Berarti kalau semuanya, ya ini dijumlah semua. 3X tambah 6X tambah 4X. Berarti 13X. 13X nilainya tadi adalah Oh, maaf 52. Pak Zamil. 52. Maka X sama dengan, So- iya, iya Mbak. soalnya belum terlihat, Pak. Halo? Oh, oh iya, ya, sorry. Makasih Mbak, Oke. diingatkan. Habis nge-lag tadi ya, lupa. 13X sama dengan 52. Nah, maka X-nya ketemu ya, kali 4. Nah, berarti X-nya 4. Oke. Kalau X-nya 4, tempelin sini. 4, 7 kali 4, 28. Maka jumlah kelereng Ardi dan Cika. Ini tadi kan Ardi, A, Cika, C. Ini lurus ini lurus ini. Gitu ya. Oke, 28. Jadi cara cepatnya seperti itu. Ya. Kalau ingin metode lain, ya namanya eliminasi. Eliminasi. Oke, makasih diingatkan. Nomor 3, Fajar membeli 2 kodi pensil. Harga ini. Ini kita bisa gunakan matematis biasa. Dengan dibagi. 80.000 dibagi 2 kodi, artinya 2 kali 20. 1 kodi itu 20 buah. Coret, coret. 4, coret, coret, 2. 2.000. 1 buah
2.000. Maka kalau 2 lusin berarti 24 kali 2, 48. Tapi terkait dengan bab ini, itu adalah tentang perbandingan. Berarti kita bisa gunakan cara perbandingan. 2 kodi berarti tadi 40 ya, 2 kali 20. 40 buah 80.000. Maka 2 lusin, 12 kali 2, 24. Maka berapa uangnya? Kan begitu, sama kayak begini. Kalau banyak, uangnya banyak. Kalau dikit, uangnya dikit. Berarti perbandingan senilai. Cara cepatnya, boleh. Hubungannya ke sini, boleh. Boleh ke sini, boleh. Mana angka yang enak, boleh dipilih. Ini kali 2. Betul? Kali 2 kan? Maka ini juga harus kali 2. 48. Nah, jret. Begitu. Cepat mana antara pembagian dengan ini? Sama. Sama-sama cepat. Begitu. Kalau digunakan per begini, senilai atau berbalik nilai dengan cara begini, ke bawah sama saja. Gitu. Jadi boleh ini. Kalau ini disimpulkan berbalik nilai, maka jangan dua-duanya kali. Karena ini senilai, maka kali-kali. Begitu ya. Oke. Nomor 4. Bab perbandingan. Sampai terakhir perbandingan semua dengan pola yang beraneka ragam. Kelompok di sini sudah kena semua insya Allah. Ya, kena semua sudah. Ulang-ulang sudah, tidak usah cari soal lain. Ulang-ulang saja. Jangan buang-buang energi kita untuk masuk YouTube sana, YouTube sini. Ya, gunakan soal yang sama dulu, kelontoi, baru kalau sudah ngelontok, baru terserah bebas. Mau masuk kemana-mana. Suatu proyek pembangunan dapat diselesaikan 12 minggu, 15 bekerja. Oke, 12 minggu, 15 pekerja. Jika pekerja ditambah 5 orang, berarti 20 pekerja jadinya. Karena dari 15 ditambah 5. Maka proyek selesai berapa? Nah, makin banyak orang, pasti akan semakin cepat alias turun angkanya. 15 ke 20 naik angkanya. Turun dan naik berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, maka X tadinya di bawah pindah ke atas. 12 pindah ke bawah. 15 dan 20 tetap. Selesai. Ya, jangan dikalikan, tapi main coret-coret. Main coret-coret ya. Bagi 5, 3. Bagi 5, 4. Bagi 4, 3. Bagi 4, 1. 3 kali 3, 9. 9. Begitu ya. Pak, saya senang kali silang. Ya, nggak apa-apa. X kali 20, 12 kali 15. Sama kan? Coret-coret kan? Ya, sama. Oke. Apakah boleh, Pak, dikalikan ini berapa dulu dibagi 20? Boleh. Tapi dowo alias tambah gede ongkoe tambah suhu. Jangan biasakan begitu. Latih dengan coret-coret. Ya, tapi dasarnya ini harus paham dulu. Kalau ini aja nggak paham, mohon maaf, jangan main coret-coret. Nanti ketukar-tukar nyoretnya. Begitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini 1 menit. Ini 30 detik. Nggak apa-apa. Lebih baik 1 menit. Daripada tidak sama sekali. Hukum tapi salah kabeh. Iya, serius. Lawan mereka yang cepat dengan TWK tinggi, TKP tinggi. Tetap bisa berpeluang semua. Nomor 5. Pekerjaan membangun warung dapat diselesaikan dalam 30 hari. Sementara Pak Zahlan menyelesaikan 20 hari. Mereka bekerja bersama, maka selesai dalam berapa hari? Nah, satu warung dikerjakan oleh Pak Zulkifli sendirian, maka seharinya dia dapat 1/30 bahagia. Betul ya? Seharinya. Ayo bayangin, Pak Zulkifli ini nggak warung. Selesai 30 hari. Berarti seharinya
satu warung itu ya sepertiga puluh bagian saja yang bisa diselesaikan. Ini sepertiga puluh saja, 30 bagian, banyak 30 bagian. Hanya sekian saja sepertiga puluh satu hari. Plus bareng ini hari pertama Pak Salan hanya mampu menyelesaikan 1/20 bagian karena 20 hari selesai. Jadi ini paham ya antara ini dan ini kenapa dijumlah. Dalam satu hari atau hari pertama Pak Zulkifli itu hanya mampu 30 bagian. Karena ketika sepertiga puluh sampai 30 hari akhirnya full satu bagian utuh warung jadi. Satu hari juga si Pak Sahlan itu hanya 1/20 dengan warung yang besarnya sama. Maka kalau bergabung ya dalam satu hari itu Pak Zulkifli dalam 1/30 ditambah Pak Sahlan 1/20 ditambah itulah satu hari. Nah, saya ajak berlogika supaya jenengan bisa tapi paham. Tidak hanya sekedar bisa cara dipaksa triknya begini. Ya, karena ini pendalaman. Bukan menghitung paket soal pendalaman ya. Harus detail. Oke. Sehingga sudah jelas ini. Ya. Hingga langsung disamakan penyebut di sini 60. 60 bagi 30 2. 60 bagi 30 3. Artinya satu hari bekerja bersama 5/60 bagian. 5/60 kalau diperkecil itu 1/12. Kalau satu hari bersama-sama 1/12 selesai, maka jelas 12 hari full. Nah kan begitu logika. Sehari dapat 1/12 mereka berdua. Hari kedua berapa? 2/12. Hari ketiga 3/12. Hari keempat 4/12. Sampai 12 hari 12/12. Artinya satu bagian utuh selesai. Begitu. Logikanya di situ. Maka kenapa ini selesai dalam 12 hari? Triknya kenapa kok langsung ini dibalik 60 bagi 5? Jawabnya 12. Jadi kalau ditanyakan waktu, maka dari sini langsung dibalik 60 dibagi 5, 12. Logikanya ini tadi. Detail, wanter ngomongnya, lek gak paham, gak kebacut. Diulangi rekamannya nggih. Nah, punten kalau yang sudah jago dan sudah benar, mohon maaf ya. Saya pukul rata supaya yang paling tidak bisa itu bisa menerima. Mohon maaf ya. Nomor 6. Sebuah proyek ditargetkan selesai 60 hari, dapat selesai 27 pekerja. Nah, ini lebih rumit. Ya. Kita bisa gunakan cara workload WL atau kita bisa gunakan konsep. Saya biasanya ngajarkan dengan konsep ya. Konsepnya apa? Konsepnya bayangin bahwa tahapan pekerjaan kita bisa memaknainya. Total bekerja dan total hari di awal. Di mana pekerjanya? 27 pekerja kalikan 60 hari. Wis pokoknya kali ruas kanan, tempel nih. Oke, ini jawabannya berapa? Nanti saja, nggak usah dikalikan dulu. Belakang aja, siapa tahu bisa dicoret-coret. Membuang waktu. Kemudian, langsung pada ruas kiri, ini adalah ruas di mana tahapan bekerja. Lama kalau saya menjelaskan, tapi ketika sudah paham, cepat dan paham betul. Langsung di sini. Setelah 20 hari proyek berjalan, proyek berhenti. Artinya tahap pertama, semua bekerja dalam waktu 20 hari. Paham toh? Jadi, tahap pertama, dalam waktu 20 hari yang bekerja sebanyak 27 pekerja.
semuanya bekerja. Tahap kedua ditambah. Lihat, tahap kedua berarti hari ke-21, 22, 23, 24, 4 hari berhenti. Nah, 4 hari berhenti setelah hari ke-20. Berarti hari 21, 22, 23, 24. Artinya selama 4 hari, 0 pekerja yang bekerja. Inilah tahap kedua yang harus kita pahami di soal. Maka tahap terakhir supaya tuntas pekerjaannya, berapa karyawan yang bekerja semuanya. Nah, di sini bekerja semuanya jumlah P kali sisa harinya. Berkurang 20 hari dan 4 hari. Total harinya harus 60 karena waktunya tetap sesuai yang dijadwalkan. Oke ya? Berarti P kali sisanya 24. 60 dikurangi 24, bayangin 36. 36. Bayangin, terbiasa bayangin ya. Jadi 60 dikurangi 24, bayangin. Gitu. Nah, selanjutnya tinggal dibereskan ini ya, dibereskan. Ini kali ini 54, berarti 540. Ini kali ini 0, ini kali ini 36 P. Ini kali ini 2, 12 tambah 4, 16, 0. Oke, selesai. Maka ini dikurangi 540, 0, 8, 0, 1, 36P. Nah, sudah. P sama dengan berapa? Kalau jelas ini ya, 108 dibagi 36. Caranya, 3 ke 10 itu 3. Maka kali 3. Kali 3, pas. Ya, 3. 30. Ya, 30. Ya, 30 ya, betul. 30. 30 P-nya. Loh, Pak, nggak ono jawaban nih. Tambahan. Jadi yang ditanyakan adalah tambahan kerja. Nah, ternyata pada 30 hari terakhir, 36 hari terakhir, yang bekerja semuanya totalnya adalah 36. Padahal sing kerja me ono 27. Kok 36? Pada 36 hari terakhir, ternyata yang bekerja P-nya adalah 30 orang. Padahal sing ada hanya 27 orang. Berarti tambahnya butuh berapa? 3. Begitu ya? Itu maksudnya. Oke, 7. Nah, nggak cukup ya waktunya, nggak apa-apa. Nambah satu soal lagi boleh. Nah, nomor 7 ini identik sama dengan nomor 6. Nah, ini kan pola yang lebih, kelihatannya lebih rumit, tapi identik sama. Total hari, total pekerja. Kan begitu. Berarti ruas kanan 50 kali 40. Jangan lupa harinya ditulis, ini hari. Memasuki hari ke-11 terdapat 20 orang yang sakit. Nah, berarti tahap pertama semua bekerja, 40 bekerja. Kali berapa hari? Nah, karena ini hari ke-11 berarti 10 hari. Yang bekerja semuanya 400. Tambah tahap kedua. Tahap kedua hari ke-11. Hari ke-11 terdapat 20 yang sakit. Berapa hari sakitnya terisolasi? 15 hari. Berarti selama 15 hari yang bekerja tidak semua, berkurang 20. Terdapat 20 yang sakit, berkurang 20, maka tinggal 20 yang bekerja. Nah, 20 bekerja kali 15 hari, tahap kedua. Yang lain tidak kerja karena sakit. Dan hanya 15 hari sakitnya. Nah, harus tahu ya. Plus. Setelah itu semua bekerja lagi. Total pekerja yang ditambahkan. Maka sama, P kali hari. Hari sisanya. 10 hari tambah 15, 25. Sementara di sini ada 50 hari. Berarti tinggal 25. Begitu. 25P, 2000, ya. Kemudian ini 400, ini 300.
700. Kurangi 700, 1.300. P, 1.300 dibagi 25. Oh Pak, nggak pas Pak. Nggak apa-apa, nggak pas. Dibagi ya, 103 bagi 25. Berarti ini hasilnya 5. 125, 5, 52. Pas ternyata. 52. Ada 40 pekerja. Ini 52. Maka tambahnya berapa? 15. 12 ya. 12. Ya. Jadi konsepnya sama. Kalau pakai workload itu beda, nggak begini. Kalau pakai workload atau loading pekerjanya, loading setiap itu, tapi identik sama sih. Cuman nyusunnya aja ke bawah, nyusunnya. Nanti terserah mana yang gampang. Pakai loading bisa saya saja. Oke, terakhir ya. Tambah satu lagi. Kita sepakat tadi jam 9 ya. Supaya tidak lepas dari jam 9 terlalu jauh. Diketahui 10 keranjang buah. Nah, modelnya besok yang paling sering itu model seperti ini. Kalau tipe perbandingan. Tapi tidak menutup kemungkinan soal yang lain tidak selalu begini kan begitu. 10 keranjang buah dibeli dengan harga ini. 10 keranjang. Harga satu keranjang, nah, tinggal dibagi. 500.000 dibagi 10. Nah, begitu. Atau boleh 10 keranjang, itu 500.000. Kalau satu keranjang, itu berapa? Nah, gitu. Jadi bisa gunakan pembagian biasa, bisa digunakan perbandingan. Ya udah jelas, ini 10 menjadi 1, ya dibagi 10, bro. Maka 500.000 harus dibagi 10 juga. Hilang satu, maka tinggal 50.000. Nah, ini 50.000, ini 100.000. Maka X lebih dari Y. Loh, Pak, ini Y kurang dari X. Apakah betul? Iya, betul ya? X lebih dari Y. Satu keranjang buah, ini. Betul ya? Ini salah. Sebentar. Y kurang dari X. Besar mana? X dan Y. 10 keranjang buah dibeli 500.000. Berarti satu keranjangnya, betul ya? Benar ya? Kok saya bingung? Ini kan E kurang dari J ya? Y sama dengan 200.000 dikurangi X. X-nya, oh alah, ini Y ya? Ini Y, ya betul ya? X kurang dari Y. Benar-benar. A ya? A. Betul A ya? Kuncinya A. Biasanya kalau ada soal-soal kayak begini itu diarahkan ke sini kuncinya. Biasanya. Tapi enggak selalu ya. Saya curiga dengan itu. Keseringan mencurigai opsi. Oke, enggak apa-apa. Lanjut nomor 9. Sudah ya? Sudah cukup? Itu saja. Oh, ini ya. Ini kayaknya ya. Coba satu lagi. 60 pasang mampu dikerjakan penjahit 18 hari. 60 pasang, 18 hari. Maka jumlah pasang dibuat dalam 24 hari. 24 hari. Oke, berarti jumlahnya tambah banyak ya. Karena pasangnya semakin banyak ya pekerjanya, kok pekerja ini? Pasang, 60 pasang. Kalau dalam waktu 24 hari ya berarti jumlah pasangnya makin banyak kan begitu. Perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Artinya 60 per X sama dengan 18 per 24. Oke, dibagi 6, 3 dibagi 6, 10. Dibagi 3, 1, dibagi 3, 8. Maka X sama dengan 80 ya. 80, sama ya. Sama. Oke, gampang. Oke, wes cukup ya. Ini dulu. Sudah jam 9. Besok kita lanjutannya. Atau teman-teman yang nggak bisa ikut besok, melihat rekaman. Kalau ikut besok lagi tinggal lanjut ini, kemudian bahas TWK.
Tapi kalau ikut yang Sabtu, nanti mungkin melihat ini rekamannya, tapi melihat Sabtu yang baru begitu. Jadi intinya selalu bisa mengikuti semuanya kalau mau lihat rekaman. Oke, itu saja cukup dari saya. Kemudian nilainya bagus. Nanti saya cek hasilnya. eh, Dapat nilai mayoritas bagus atau enggak, kita cek pelan-pelan ya. Teman-teman juga bisa ngecek sendiri nilainya berapa. Untuk TKP itu belum nilai asli ya, karena pakai Google Form. Besok kalau ini hari ini, Alhamdulillah, website CBT saya sudah final, sudah apa terkoreksi, artinya sudah diperbaiki ya. Jadi sebetulnya sudah selesai minggu lalu, tapi ada yang kurang pas sehingga saya minta untuk diperbaiki. Terus proses untuk apa auto pay, pembayaran pay yang buat peserta-peserta yang biasanya ambil paket-paket kayak jenengan berlangganan aplikasi begitu, baru berhasil hari ini. Ribet sekali ngurus syarat-syarat dan lain-lain, ribet banget. Bayar websitenya sangat mahal, syarat-syaratnya ribet, susah banget. Sampai 3 hari baru berhasil ngulang-ulang terus syaratnya. Alhamdulillah hari ini sudah berhasil, tinggal mulai besok mulai lari kencang mbak-mbak admin dan dibantu sama timnya website untuk input soal, baik soal yang sudah pernah saya berikan maupun soal yang belum. Jadi nanti TKP akan jelas nilainya langsung 54321 dengan sistem persis seperti CAT BKN. Jadi enak nanti saya fasilitasi semua yang sudah bergabung bisa diberikan paket tertentu yang free sehingga bisa latihan. Oke, itu saja dari saya. Semoga semuanya sehat dan mudah-mudahan tahun ini terus ada perbaikan dari saya, teman-teman bisa mengikuti. Kalau perbaikan yang saya berikan tapi tetap stagnan, apalagi yang sudah pernah daftar tahun lalu dan saya fasilitasi untuk bisa ikut lagi, terus tidak manfaatkan, aduh emang banget, ya emang banget. Ya kalau nggak sempat ikut tes, wajar. Jadi yang ikut di grup sebelah itu banyak, separuh lebih tidak sempat ikut tes karena nggak mau ambil formasi pusat, ada yang tidak ikut karena targetnya ingin di daerah, ada yang karena gagal sebagian. Jadi kalau tahun yang kedua tidak hebat belajarnya, ya cek ke bajuting. Karena tahun ini tidak akan mudah berulang dengan formasi yang sangat banyak, CPNS sangat banyak. Udahlah, walaupun adanya nanti yang lebih berpeluang itu misalkan bukan di daerah, misalkan di pusat yang lebih berpeluang, wis ambil aja. CPNS itu insya Allah karirnya sangat bagus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ke depan tetap saya arahkan, mau ngambil BTKK atau CPNS, nanti kita pertimbangkan matang. Yang penting targetnya adalah keterima, itu. Yang penting itu. Targetnya keterima. Itu yang menjadi utama target. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Bismillah. Mohon dia berkenan rekamannya diulang-ulang, soalnya diulang-ulang. Oke, biar rapinya mbak-mbak admin dalam bekerja ada manfaatnya ya. Ini super rapi daripada tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun, 3 tahun lalu, apalagi tahun 2019 dan 2021. 2019 itu saya sendirian, data admin. Soal PDF, tak scan tak kalau sing ketikan. Tapi ya akeh sing keterima. Karena targetnya bukan kerapian, tapi pembelajarannya. Naik 2021, lebih rapi dikit, 2000 kemarin dan sekarang tambah itu lah. Dimohon dimanfaatkan ini. Kalau tidak dimanfaatkan, istilahnya tidak berkah. Berkah itu artinya bermanfaat. Jadi kalau seorang tidak berkah ya artinya
tidak menggunakan keberkahan. Aku ya, supaya jelas dan berkenan untuk jenengan. Tidak terlalu banget untuk saya, untuk jenengan ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.